Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai badan usaha yang ada di Indonesia. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai sistem perekonomian yang ada di berbagai negara. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah yang kalian ketahui tentang sistem perekonomian? Adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan sistem perekonomian? Nah, sistem perekonomian adalah sebuah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat, baik untuk mengatur pihak pemerintah dan pihak swasta, yang digunakan untuk mencapai kestabilan ekonomi guna tercapainya keadilan dan kemakmuran di suatu negara. Tahukah kalian ada berapa jenis sistem perekonomian yang ada di berbagai negara? Apakah sistem perekonomian di Indonesia sama dengan sistem perekonomian yang digunakan di Jepang dan Korea Utara? Nah, benar sekali. Jawabannya adalah tidak. Sistem perekonomian yang digunakan tergantung dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di negara tersebut. Jadi, karena negara Indonesia sumber daya alam dan sumber daya manusianya berbeda, maka tidak dapat disamakan antara sistem perekonomian Jepang dan sistem perekonomian di Indonesia. Nah, setelah itu, mari kita belajar mengenai jenis-jenis sistem perekonomian di berbagai negara. Tahukah kalian ada berapa sistem perekonomian di berbagai negara? Nah, mari kita bahas satu persatu hari ini. Nah, yang pertama ada sistem perekonomian tradisional. Berbicara tentang tradisional, pastilah kalian langsung berpikiran bahwa sistem perekonomian yang digunakan pada zaman dahulu kala. Nah, tahukah kalian apa karakteristiknya? Nah, benar sekali. Karakteristik sistem perekonomian tradisional adalah adanya barter atau pertukaran barang dengan barang. Pada saat itu belum terdapat alat tukar seperti saat ini. Alat tukar yang digunakan masih berupa barang, bukan berupa uang rupiah atau uang dolar atau uang mata uang negara lainnya. Nah, untuk sistem perekonomian tradisional, ciri utamanya adalah belum adanya rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Kenapa ya dikatakan belum ada rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen? Nah, jawabannya karena di sistem perekonomian tradisional, masyarakat mengutamakan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi, bukan untuk mencari keuntungan. Jadi, seluruh lapisan masyarakat memproduksi barang guna untuk pemenuhan kebutuhannya sendiri. Apabila mereka tidak bisa memproduksi barang yang diinginkan, mereka akan melakukan barter dengan masyarakat lainnya. Selain itu, ciri lain dari sistem perekonomian tradisional adalah belum adanya teknologi yang maju seperti saat ini. Pada saat itu, kegiatan berburu dan bercocok tanam dilakukan oleh masyarakat menggunakan alat seadanya. Sedangkan ketika bercocok tanam, tanaman yang ditanam pun adalah tanaman yang memang ditanam secara turun-temurun oleh keluarga mereka. Selain itu, kegiatan perekonomian juga tidak dapat berjalan dengan baik dan cenderung berjalan dengan lambat. Kemudian, yang selanjutnya adalah kegiatan perekonomian masyarakat, kegiatan produksi masyarakat dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Nah, walaupun kegiatan ekonomi dilakukan dengan sangat sederhana, tetapi sistem perekonomian tradisional ini juga memiliki kelebihan loh anak-anak. Nah, kelebihan yang pertama adalah masyarakat dan hubungannya dengan lingkungan sekitar sangat erat dan berasaskan atas asas tolong-menolong dan gotong royong. Selain itu, permasalahan ekonomi seperti inflasi, pengangguran cenderung kecil dan tidak ada.
Kemudian, pendapatan masyarakat cenderung merata, sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Selain itu, masyarakat berasaskan atas asas kejujuran karena tujuannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan, bukan untuk mencari keuntungan. Ternyata sistem ini juga memiliki kekurangan yang menyebabkan sistem ini ditinggalkan seiring dengan berjalannya waktu. Untuk kekurangan sistem perekonomian tradisional pertama adalah seluruh kebutuhan masyarakat tidak dapat terpenuhi dengan baik. Karena pada saat itu masyarakat hanya mengandalkan hasil alam saja. Yang kedua, pada saat itu belum ada standar nilai tukar seperti saat ini, yaitu standar nilai tukar rupiah. Hal tersebut menyebabkan masyarakat sulit ketika melakukan pertukaran barang secara barter. Yang selanjutnya adalah kegiatan ekonomi cenderung berjalan dengan lambat. Kemudian, karena tidak adanya persaingan antar produsen menyebabkan mutu dan kualitas barang menjadi sangat rendah. Dan yang terakhir adalah pola pikir masyarakat yang masih terbelakang menyebabkan perubahan yang terjadi di masyarakat dianggap tidak baik dan dianggap tabu. Nah, selanjutnya yang kedua ada jenis sistem perekonomian yang dinamakan dengan sistem ekonomi pasar atau yang biasa disebut dengan sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi kapitalis. Sesuai dengan namanya, kapital yaitu modal. Jadi, dalam sistem perekonomian ini, orang-orang yang dapat bertahan adalah orang-orang yang memiliki modal yang cukup besar atau yang biasa disebut dengan swasta. Nah, dalam perekonomian ini, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam perekonomian. Karena semua perekonomian, semua kegiatan ekonomi dikembalikan ke masyarakat dan ke pihak swasta. Jadi, pemerintah tidak mengambil peranan sama sekali dalam perekonomian ini. Contoh negara yang menggunakan sistem perekonomian kapitalis adalah negara Jepang. Nah, sedangkan karakteristik dari sistem perekonomian pasar atau liberal atau kapitalis ini adalah tujuan masyarakat tidak untuk semata-mata pemenuhan kebutuhan saja, tetapi adalah untuk mencari keuntungan pribadi. Selain itu, karakteristiknya yang lain adalah pemerintah tidak turut serta dalam kegiatan perekonomian. Jadi, seluruh kegiatan perekonomian dikembalikan ke masyarakat dan harga-harga dibentuk atas permintaan dan penawaran yang terjadi di masyarakat. Selain itu, kreativitas masyarakat atau individu tidak dibatasi sehingga masyarakat dan individu bebas berkreasi, berinovasi sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Kemudian, masyarakat atau individu juga berhak untuk mempunyai alat produksi barang sendiri sehingga memudahkan produsen dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan untuk mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan. Sedangkan kelebihan dari sistem perekonomian pasar ini adalah yang pertama, inisiatif dan kreativitas masyarakat dapat berkembang dengan baik. Yang kedua, harga ditentukan oleh permintaan pasar. Jadi masyarakat tidak lagi kekurangan bahan atau alat yang diperlukan dalam kebutuhan kehidupannya sehari-hari karena telah ada yang memproduksinya. Kemudian yang ketiga adalah mutu barang dapat lebih meningkat atau dapat memiliki tingkatan yang baik karena adanya berbagai produsen yang saling bersaing dalam mutu kebaikan barang tersebut. Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh sistem perekonomian pasar ini adalah yang pertama, persaingan yang dibuka dengan seluas-luasnya menyebabkan adanya monopoli dan koalisi besar-besaran yang mungkin dilakukan oleh pihak swasta untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah sistem perekonomian ini menyebabkan adanya ketidakstabilan
Kemudian yang terakhir adalah permasalahan perekonomian dapat muncul apabila sistem perekonomian ini diterapkan. Nah, yang ketiga ada sistem perekonomian komando atau terpusat atau yang disebut juga dengan sistem ekonomi sosialis. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan komando atau terpusat? Sesuai dengan namanya, komando atau terpusat adalah sebuah sistem ekonomi ada yang memimpin atau mengkomandoi. Nah, tahukah kalian siapa yang memimpin dalam sistem perekonomian ini? Benar sekali. Dalam sistem perekonomian ini dipimpin oleh pemerintah. Hampir seluruh kegiatan masyarakat, kegiatan perekonomian yang ada dipimpin, diatur, dan diawasi sepenuhnya oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, karakteristik dari sistem perekonomian ini adalah yang pertama, seluruh sumber daya yang ada dimiliki oleh pemerintah, sehingga hak milik individu tidak diakui dalam sistem perekonomian ini. Kemudian, semua hal-hal yang dilakukan untuk memproduksi barang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah pusat. Nah, negara yang menggunakan sistem perekonomian ini adalah contohnya Korea Utara dan Rusia. Selain itu, ternyata di Indonesia juga pernah menggunakan sistem perekonomian ini, anak-anak. Nah, tahukah kalian pada masa presiden siapakah sistem perekonomian ini diterapkan di Indonesia? Sistem perekonomian ini diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan presiden kedua, yaitu Presiden Soeharto. Pada saat itu dinamakan dengan masa Orde Baru. Nah, kelebihan dari sistem perekonomian ini ada beberapa nih. Untuk kelebihan yang pertama adalah pemerintah secara berkala melakukan inovasi untuk menjamin kestabilan perekonomian. Kemudian, seluruh sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, selain kelebihan yang dimiliki oleh sistem perekonomian komando, ternyata sistem ini juga memiliki berbagai kekurangan, anak-anak. Kekurangan yang pertama adalah kreativitas dan inovasi masyarakat tidak dapat berkembang dengan baik karena seluruh kegiatan masyarakat, inovasi dan kreativitas masyarakat dibatasi. Kemudian yang kedua, beban pemerintah sangat berat karena seluruh kegiatan ekonomi berpusat pada pemerintah, dari mengatur, mengawasi, dan yang lainnya dilakukan oleh pemerintah. Nah, sistem perekonomian selanjutnya adalah sistem perekonomian campuran. Sesuai dengan namanya, sistem perekonomian campuran adalah sistem perekonomian yang menjadi gabungan dari dua sistem ekonomi. Karena negara tidak ingin mengambil sistem perekonomian sosialis ataupun sistem perekonomian kapitalis, maka negara tersebut menggabungkan kedua sistem perekonomian tersebut yang menyebabkan adanya sistem perekonomian campuran. Nah, sesuai dengan namanya, sistem perekonomian campuran adalah gabungan dari sistem perekonomian kapitalis atau liberal atau pasar dengan sistem perekonomian sosialis atau komando atau terpusat. Kedua sistem perekonomian ini digabungkan agar dapat tercapainya suatu prinsip negara untuk mencapai kemakmuran dan keadilan di negara tersebut. Nah, ciri-ciri dari sistem perekonomian campuran adalah menggabungkan dua ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Apa saja sih ciri-cirinya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kreativitas individu sama sekali tidak dibatasi oleh negara. Yang kedua adalah seluruh sumber daya vital yang digunakan untuk keberlanjutan
keberlangsungan orang banyak dikuasai oleh negara. Contohnya listrik, air, dan minyak bumi. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya, harga-harga ditentukan oleh permintaan pasar. Jadi, pemerintah tidak lagi memproduksi barang untuk kebutuhan masyarakat, tetapi pemerintah memproduksi barang atas adanya permintaan masyarakat di pasar. Apa saja sih kelebihan dari sistem perekonomian campuran ini? Nah, kelebihan dari sistem perekonomian campuran ini adalah yang pertama, yaitu seluruh hak individu diakui oleh negara. Yang kedua, kestabilan ekonomi di suatu negara tersebut akan terjamin karena pemerintah juga ikut serta dalam perekonomian. Yang ketiga, masyarakat tidak lagi sulit untuk mendapatkan barang karena barang diproduksi atas permintaan pasar. Nah, walaupun sistem perekonomian campuran ini sudah sangat baik, ternyata juga terdapat kekurangan dari sistem perekonomian ini. Untuk kekurangan dari sistem perekonomian ini, yang pertama adalah beban pemerintah cukup berat karena seluruh perekonomian hampir diawasi oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah pihak swasta kurang untuk memaksimalkan keuntungannya. Kemudian yang ketiga, adanya celah terjadinya monopoli karena swasta tidak dibatasi dalam kegiatan perekonomiannya. Kemudian yang terakhir adalah pemerintah tidak jelas batasannya dalam campur tangan terhadap perekonomian. Nah, kemudian, tahukah kalian sistem perekonomian yang manakah yang diterapkan di Indonesia? Nah, sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia sejatinya adalah sistem perekonomian campuran berdasarkan atas asas demokrasi yang dinamakan dengan sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila ini diterapkan di Indonesia berdasarkan atas asas demokrasi sesuai dengan tujuan negara, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran dari warga negara Indonesia. Nah, anak-anak, apakah kalian telah mengerti dari materi yang Ibu paparkan? Nah, agar kalian lebih tertarik belajar sistem perekonomian yang ada di Indonesia, Ibu akan memberikan kalian sebuah games edukasi seperti biasa. Kali ini, Ibu akan memberikan kalian games teka-teki silang. Dalam games ini, Ibu akan memberikan 3 pertanyaan dengan kolom mendatar dan 2 pertanyaan untuk kolom menurun. Jadi, selamat mengerjakan anak-anak. Games teka-teki silang yang telah Ibu buat, apakah kalian bisa menjawab semuanya dengan benar? Nah, untuk meyakinkan kalian apakah kalian bisa menjawab dengan benar, mari kita bahas satu persatu soal yang telah Ibu berikan. Nah, untuk pertanyaan pertama, yaitu kolom mendatar, pertanyaan nomor 1, yaitu sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia berdasarkan atas asas demokrasi dinamakan dengan sistem ekonomi Pancasila. Benar sekali. Nah, pertanyaan kedua masih di kolom mendatar, yaitu karakteristik dari sistem ekonomi tradisional adalah barter. Benar sekali. Nah, masih di kolom mendatar, soal nomor 4, yaitu sistem perekonomian yang diterapkan di negara Korea Utara adalah, benar sekali, sistem perekonomian komando. Nah, kemudian untuk kolom menurun nomor 1, negara Jepang adalah negara bebas yang menerapkan sistem ekonomi yang dinamakan dengan sistem ekonomi pasar. Benar sekali. Sedangkan untuk kolom menurun yang terakhir adalah sistem perekonomian yang mengutamakan kepentingan individu
Kebebasan individu tetapi sumber daya vital dikuasai oleh negara dinamakan dengan sistem perekonomian campuran. Benar sekali. Nah, dengan berakhirnya games tadi, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai sistem perekonomian yang ada di berbagai negara. Sistem perekonomian adalah sebuah cara yang digunakan untuk mengorganisir atau mengatur semua kegiatan ekonomi, baik pemerintah maupun swasta, yang digunakan berdasarkan atas prinsip tertentu untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adapun jenis-jenis dari sistem perekonomian yaitu sistem perekonomian tradisional, sistem perekonomian pasar, sistem perekonomian komando, sistem perekonomian campuran, dan sistem perekonomian yang digunakan di Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila yang berdasarkan atas asas demokrasi untuk mencapai tujuan nasional. Nah, baiklah anak-anak, karena Ibu telah menyimpulkan pembelajaran, menandakan bahwa pembelajaran kita hari ini telah berakhir sampai di sini. Terima kasih telah menyimak pembelajaran ini dengan baik. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu harap ketika pertemuan selanjutnya kita sudah bisa bertatap muka di kelas. Sampai jumpa dan terima kasih.